Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Junimil Salugina, NIM 21052107 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Departemen Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan. Nah, yang pertama kali harus ketahui itu pengertian tentang dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, baik itu untuk organisasi, perusahaan, ataupun lembaga. Ada beberapa macam atau jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini adalah pemimpin yang sebelum membuat keputusan memperhitungkan masukan-masukan yang diterima dari orang yang dipimpinnya. Masa dipimpin dapat menyuarakan pendapat mereka secara bebas dengan masukan yang diberikan. Pemimpin dapat melihat masalah dari sisi yang berbeda, sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Selain itu, dengan mendengarkan masukan-masukan dari orang yang dipimpinnya, pemecahan masalah dirasa sebagai usaha bersama sehingga memperkuat kerjasama tim antara pemimpin dan orang yang dipimpinnya. Yang kedua itu kepemimpinan otoriter. Jenis kepemimpinan ini adalah lawan dari kepemimpinan demokratis. Pemimpin dengan gaya ini merupakan pemimpin absolut. Gaya kepemimpinan ini bisa dilihat dari cara seorang pemimpin mengambil keputusan tanpa memikirkan orang yang berdampak keputusan yang diambil. Selain itu, kebebasan berpendapat orang yang dipimpin pun sangat terbatas, hampir tidak ada. Biasanya hanya mengandalkan rasa takut atau proses pendisiplinan yang kuat. Sangat jarang kepemimpinan cara ini berhasil di sebuah perusahaan saat ini. Umumnya kepemimpinan seperti ini bisa ditemukan di instansi militer, di mana perintah dari atasan adalah hal yang absolut yang harus dipatuhi. Bukan berarti perwira dengan pangkat tinggi bisa melakukan hal seenaknya saja. Tapi dalam dunia militer, kepatuhan terhadap perintah dan SOP yang berlaku bisa berdampak keselamatan anggota dalam menjalankan operasinya. Yang ketiga itu kepemimpinan delegatif. Delegatif adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memberikan otoritas kepada tim yang dipimpinnya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Meski gaya kepemimpinan ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara anggota tim dan pemimpinnya, namun diperlukan pengawasan agar tidak terjadi kebebasan. Cara memimpin seperti ini umumnya dapat ditemukan pada perusahaan startup yang masih berkembang dan masih membangun budaya kerja yang dirasa sesuai dengan visi dan misi yang ingin dibangun. Jenis yang ketiga itu kepemimpinan strategis. Gaya kepemimpinan strategis menempatkan dirinya antara tugas atau tujuan yang harus dicapai dan kesempatan untuk berkembang dari tugas yang diberikan. Pemimpin seperti ini akan berusaha mengimbangi dan memastikan bahwa kondisi kerja setiap orang tetap kondusif dan stabil. Yang kelima itu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional akan memberi imbalan atau reward jika tim yang dipimpinnya berhasil mengerjakan pekerjaan dengan kualitas yang memuaskan dan sesuai dengan target dan arahan.
Imbalan bisa berupa insentif tambahan, makanan, atau uang untuk memotivasi tim yang dipimpinnya. Namun penting untuk diketahui bahwa imbalan atau reward bukanlah cara yang tepat untuk menjaga motivasi kerja tim secara konsisten. Imbalan sebaiknya diberikan jika tim yang dipimpin mengerjakan proyek besar atau ada pekerjaan tambahan sebagai bentuk apresiasi. Pemberian imbalan pada kasus-kasus tersebut membuat tim yang kamu pimpin merasa diapresiasi dalam melaksanakan kerja dan tidak beranggapan kamu melakukan eksploitasi. Jenis yang keenam yaitu kepemimpinan transformasional. Pemimpin dengan gaya transformasional selalu berupaya untuk mengubah timnya ke arah yang lebih baik. Perubahan ini bisa berupa penambahan skill set dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih cepat. Awalnya, tim yang dipimpin diberi tugas awal dengan beban kerja standar dan deadline pekerjaan yang cukup lama. Jika dirasa tim mulai bisa mengerjakan pekerjaan sesuai target, pemimpin mulai memberikan deadline yang lebih cepat. Setelah itu, pemimpin mulai memberi tugas yang sedikit berbeda dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk diselesaikan, dan seterusnya. Pemimpin dengan gaya transformasional akan selalu mendorong timnya keluar dari zona nyaman dengan tugas baru dan menantang. Dengan memberikan tugas yang menantang, diharapkan tim yang dipimpinnya dapat menyelesaikan tugas apapun secara efisien. Jenis yang ketujuh yaitu kepemimpinan karismatik. Pemimpin dengan gaya karismatik umumnya bisa menggerakkan massa atau tim yang dipimpinnya secara alami untuk menggapai tujuannya. Umumnya, karisma seseorang terbentuk dari lingkungan di mana orang tersebut tumbuh dan nilai-nilai sosial dianggap penting olehnya. Pemimpin karismatik bisa dibilang natural born leader. Sulit rasanya untuk mengubah seseorang pemimpin dengan gaya lain menjadi pemimpin yang berkarismatik. Yang kedelapan yaitu kepemimpinan birokrasi. Salah satu untuk kepemimpinan jenis ini, aturan dalam menjalankan tugasnya memimpin sekelompok orang. Pemimpin ini selalu mengacu pada SOP dan ketentuan yang berlaku. Umumnya, gaya kepemimpinan seperti ini dapat ditemukan di perusahaan dengan budaya kerja tradisional, di mana hal seperti senioritas masih menjadi praktik umum. Kepemimpinan jenis ini tidak terlalu suka dengan perubahan dan cara out of the box dalam menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin birokrasi umumnya bersifat konservatif dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jenis kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner memiliki kemampuan yang kuat untuk mendorong kemajuan dan membawa perubahan dengan menginspirasi bawahan dan dipercaya karena ide-ide barunya. Jenis kepemimpinan ini sangat dibutuhkan untuk organisasi kecil yang sedang tumbuh cepat atau organisasi besar yang mengalami restrukturisasi. Nah, inilah penjelasan dari saya terkait dengan gaya kepemimpinan. Semoga teman-teman bisa memahami tentang gaya-gaya kepemimpinan dan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.